Kata yang menyejukkan adalah kata-kata yang punya hikmah. Bangsa menghargai persatuan, bangsa menghargai permusyawaratan. Jadi ini adalah bangsa yang luar biasa, yang menghargai hak-hak setiap warga negara, warga bangsa ini. Jadi kalau 212 yang melaksanakan dan menjaga jarak, ya kita adalah warga negara yang merasa aman dan tentram. Suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masih tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk siar, melakukan siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Memang yang namanya azan ada adabnya, yang namanya azan ada akhlaknya, yang namanya azan ada aturannya, tapi termasuk sifat daripada azan untuk diangkat itu mungkin saudara. Ini yang dilakukan oleh Yakut lebih parah dan lebih biadab dari apa yang dilakukan oleh Ahok. Betul? Betul? Si Yakut, Menteri Agama harus menyatakan permohonan maaf di depan umum. Harus, tidak boleh siapapun yang membela. Demi Allah, jangankan titelnya masih tuan guru satu ya, beronjok-onjok tuan guru yang membela tidak ada dari mana. Silakan datang tempat kami kalau mau. Sesuai perintah Habib Rizik, PA212 gelar aksi bela Islam di kantor Gus Yakut. Persaudaraan Alumni atau PA212 menyatakan siap menindaklanjuti perintah Habib Rizik Syihab atau HRS terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang dianggap membandingkan pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing. PA212 menilai pernyataan Gus Yakut bermuatan penistaan agama. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pihaknya siap menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama menuntut agar Gus Yakut diproses hukum dan dipecat dari jabatannya. Insya Allah dalam pekan ini 212 akan menggelar aksi bela Islam melawan penista agama di depan Kemenak, kata Novel ketika dikonfirmasi pada Rabu. Dia mengatakan selain mendesak Presiden Joko Widodo memecat Yakut, pihaknya juga tengah mempersiapkan upaya pelaporan ke Barreskrim Polri. Masih dalam koordinasi rencana laporan ke Barreskrim, tegas Novel Bamukmin. Ex-pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar yang baru melakukan pertemuan dengan HRS di rutan Barreskrim Polri pada Jumat kemarin. PA212 memastikan bakal segera menggelar aksi bela Islam menuntut agar Menak Yakut Khalil Qaumas dipecat dari jabatannya. Penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat biadab dan amat fatal, kata Habib Rizik dalam pernyataannya pada Sabtu 26 Februari. Menurut Habib Rizik, perbuatan Menak Yakut lebih parah dari yang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika melakukan penistaan agama pada 2016. Lebih parah dari Ahok sehingga dia dibiarkan. Jika umat Islam menolak laporan, maka umat Islam harus turun berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum dan dipenjara, tegas Habib Rizik. Wakil Ketua Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHP apa, Novel Bamukmin menyoroti penolakan laporan pihaknya terkait Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas oleh Barreskrim Polri. Dia mengungkapkan alasan Barreskrim Polri menolak laporan tersebut ialah karena harus mendapatkan fatwa MUI berkenaan dengan pernyataan Menak yang diduga telah menghina agama Islam dengan membanding-bandingkan azan dengan gonggongan anjing. Dengan alasan penolakan laporan tersebut makin mencoreng citra Polri yang sudah terbentuk bahwa polisi bekerja untuk berkuasa, kata Novel Bamukmin kepada JPNN.com pada Senin 1 Maret. Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212 menyinggung pelapor Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang telah diterima oleh kepolisian. Sebelumnya kasus Ferdinand Hutahian, Muhammad Kece, dan lain-lain diproses walau tidak ada permintaan fatwa MUI, ujarnya. Dia juga membandingkan pelaporan kasus Sukmawati dengan laporan terhadap Menak Yakut. Menurut Novel, keduanya sama-sama membandingkan suara azan. Sukmawati hanya membandingkan suara kidung yang masih bagus jadi tersangka. Ini membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing sungguh sangat keji dan menjijikan, ujar Novel. Wakil Ketua KUHP apa Novel Bamukmin membandingkan laporan terhadap Menak Yakut dengan
kasus sejumlah tokoh. Pentolan FPI itu menyebutkan, pelaporan kasus dugaan penistaan agama sebelumnya diterima oleh pihak kepolisian. Mulai dari pelaporan terhadap Ahok Sukmawati, Muwafiq Abu Janda, Denny Siregar, Victor Leskodat, Adi Armando semua diterima tanpa permintaan fatwa MUI pungkas Novel. Laporan Menak Yakut Novel Bamukmin, penistaan agama tidak ada tebusan kecuali hukuman mati. Sosok Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qaumas sedang jadi sorotan lantaran pernyataannya diduga menistakan azan. Menanggapi hal itu, sejumlah perwakilan persaudaraan alumni atau PA212 ternyata sudah mantap untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum. Melalui Novel Bamukmin dijelaskan bahwa Menak Yakut sudah mereka laporkan ke Mabes Polri lantaran diduga telah melakukan penistaan agama. Adapun hal tersebut terkait polemik suara azan yang diduga dibandingkan dengan gonggongan anjing oleh Menak Yakut. Tak main-main, bahkan kata Novel, penistaan agama siapapun itu tak ada tebusan kecuali hukuman mati. Pada kemarin kami sudah laporkan kita dari Karlabi atau Koordinator Pelaporan Bela Islam, dari KUHAP APA atau Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama. Saya sebagai wakil ketua, kita kemarin sore sudah laporkan, ungkap Novel Bamukmin dikutip terkini.id pada Selasa 1 Maret. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan peringatan Isra Mi'raj tingkat kenegaraan merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Semua persyaratan kita sudah bawa. Kemudian aplikasi peduli lingkungan juga sudah beres, begitulah sambungnya. Cuma ketika masuk sore nggak bisa kalau nggak ada hasil swab. Kita melihat ada si swab cuma dari pagi sampai jam 11 siang. Artinya kita nggak bisa masuk, begitulah tambahnya. Besok akan kita kondisikan dan bisa laporkan paling lambat pada Senin 28 Februari, begitulah tambahnya lagi. Novel mengatakan pihaknya sengaja melapor ke Mabes agar tak ada terkendala dengan masalah lokus delikti atau tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengkritik Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas. Terkait aturan suara azan, Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa tugas utama Menak Yakut Khalil Qaumas adalah mendorong kehidupan beragama yang tenang. Selain itu, menurut Yusril Iza Mahendra, Menak juga bertugas untuk menata kehidupan beragama agar aman dan damai di tengah kemajemukan. Hal itu disampaikan Yusril Iza Mahendra melalui cuitan di akun Twitternya @YusrilIzaMahendra pada Senin. Menata dan mendorong kehidupan beragama yang tenang, aman, dan damai di tengah kemajemukan adalah tugas utama Kementerian Agama. Cuitnya seperti dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com. Karena itu Menteri Agama seyogainya dapat mengajak semua umat beragama hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati perbedaan, sambungnya. Hal itu bagi Yusril Iza Mahendra lebih utama daripada Menak Yakut mengurusi soal suara azan. Daripada sibuk ngurusi suara azan dan membanding-bandingkan dengan gonggongan anjing yang malah bikin masalah tambah runyam, begitulah tulisnya. Pakar Hukum Tata Negara itu pun mengingatkan agar Menak Yakut berhati-hati dalam berucap. Selain itu, menurutnya ucapan Menak harus halus dan menjunjung sopan santun serta budi bahasa. Ucap-ucapan yang menyejukkanlah yang dinanti-nanti umat semua agama dari Menteri Agama, katanya. Setiap kebijakan yang akan diambil juga perlu direnungkan dalam segala dampaknya, begitulah sambung Yusril. Oleh karena itu, ex-menteri sekretaris negara tersebut berharap Menak Yakut menjaga lisannya agar tidak membuat masalah baru. Saya berharap Menteri Agama menjaga lisan, menjaga ucapannya agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat kita, tuturnya. Sudah terlalu banyak masalah dihadapi bangsa dan negara kita ini. Jangan ditambahi lagi dengan masalah baru yang berawal dari ucapan dan kata-kata. Bersikap bijaklah, begitulah sambungnya. Uga Yusril Iza Mahendra diketahui sebelumnya, Menak Yakut tengah menjadi perhatian publik karena ucapannya terkait suara azan yang dibandingkan dengan gonggongan anjing. Ucapan itu disampaikan saat dimintai penjelasan terkait surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang aturan penggunaan pengeras suara masjid atau TOA, di mana Menak Yakut menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing di rumah tetangga.